Gimana rasanya lu bikin resto tapi customer lu makhluk gaib? Jadi bercerita tentang seorang pemuda yatim piatu yang bekerja serabutan untuk menghidupkan dirinya. Dan di saat dia mau istirahat dan akan melanjutkan kerjaannya nanti, dia mendapat telepon dari pengacara dan mengajukan untuk bertemu. Dan di saat bertemu, pengacara memberi topik poinnya langsung, yaitu si pemuda mewarisi 8 miliar dari kerabatnya. Dan itu membuat si pemuda bingung dan kaget. Dan yang diwarisi adalah bangunan seharga 8 miliar ini yang memiliki dua lantai. Lantai satu itu adalah restoran dan lantai kedua adalah ruangan pribadi. Tapi resto ini diberi peraturan oleh pengacara, yaitu pertama, harus buka resto jam 11 malam hingga jam 1 pagi. Dua, hari libur itu hari Minggu. Yang ketiga, jangan mengusir orang yang gak punya uang. Empat, menerima semua harga makanan yang diberikan pelanggan. Dan bingunglah si pemuda dan disuruh tanda tangan oleh si pengacara untuk warisan tersebut, karena kalau tidak diambil akan disumbangkan ke negara sebagai amal. Dan di saat sudah tanda tangan, si pemuda ini harus menjalankan dulu resto tersebut hingga 5 tahun. Dan apabila si pemuda bolos 3 kali tidak menjalankan restonya, si pemuda akan hangus, tidak diberi warisan. Dan di saat akan mulai, dia bingung, tidak memiliki skill memasak. Dan di saat bingung, dia menemukan buku resep dari pemilik toko sebelumnya. Dan di saat baca, dia tiba-tiba bisa memasak dengan hanya melihat resep 1 kali. Dan itu membuat kebingungan pertama si pemuda. Dan di saat malam buka, setiap orang itu sudah makan tidak sama sekali bayar dan bilang tidak memiliki uang. Dan itu membuat si pemuda ingat peraturan resto. Dan itu membuat kebingungan yang kedua. Dan yang terakhir, selalu setiap beres makan selalu ada orang yang bilang jangan percaya dengan apa yang kau lihat. Itu membuat kebingungan ketiga. Jadi manhwa ini bagus banget alurnya. Dan nama manhwanya Underworld, rekomen banget.